Fimi oicai sina iduha svientego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Ada yang menarik, setelah membantah para pendeta yang berusaha untuk mempertahankan sola scriptura tanpa benar-benar mempertahankannya, ada seruan yang patut kita dengarkan. Datang dari seorang pendeta yang selama ini dia tidak ikut dalam polemik Katolik Protestan, setahu saya. Beliau mungkin karena melihat perdebatan yang ada, dia juga mencoba angkat suara soal sola scriptura. Dan kita lihat argumennya sedikit berbeda, sedikit lebih tenang, sedikit lebih halus, dan justru itu sedikit lebih nampak kelemahan logikanya. Maksudnya dia tidak bermaksud menyerang, dia mencoba menjelaskan sola scriptura, tapi ini sebenarnya lebih bagus kalau misalnya orang Katolik mau mendengarkan bagaimana orang Protestan menjelaskan sola scriptura. Pendeta yang akan kita bahas berikut ini lebih pantas untuk didengarkan. Maksudnya dia tanpa berniat untuk menyerang Katolik, mencoba mempertahankannya, walaupun memang argumennya tetap sama, tapi dia menegaskan bahwa memang seperti ini posisi Katolik. Lebih jujur menurut saya, dan karena itu lebih mudah dibantai. Tapi mari kita lihat. Saya menghargai upaya beliau untuk menjelaskan sola scriptura, tapi tetap saja bagaimanapun juga saya tetap berkewajiban untuk mengedukasi umat Katolik tentang sola scriptura itu sendiri. Ya. Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Oke. Vamonos. Pendeta tersebut sudah mengupload 2 video mencoba menjelaskan tentang posisi sola scriptura dalam tradisi Protestan. Mari kita lihat 2 video terbarunya itu. Kita tidak usah berlama-lama, silahkan Anda bisa ke sana. Nama pendetanya Pendeta Supraptin. Kalau saya salah nanti saya cek ulang lagi ya, sorry ya. Pendeta siapa ya? Supraptin ya, MTH. Beliau menulis akun Supraptin MTH. Oke. Bisa ke sana untuk mendengarkan apa penjelasannya, tapi ya, kita langsung to the point apa yang terjadi di ujung sana. Nah, pendeta yang terhormat ini, saya tidak memeriksa lebih lanjut latar belakangnya dari gereja mana. Dia sedikit berbeda dari gaya polemik Protestan yang biasanya langsung menyerang Katolik. Ya. Oh ya, pendeta ini namanya Pendeta Supraptin. Dia tampak lebih tenang, historis, dan berusaha fair. Dia bahkan mengakui beberapa kritik Katolik cukup masuk akal, terutama soal kanon dan fakta banyaknya denominasi Protestan. Ya, tetapi kelemahannya tetap mendasar ya. Dia memberi versi sola scriptura yang lebih sopan, bukan lebih kuat. Versi yang lebih sopan maksudnya. Nah, letak perbedaannya dengan pembicara-pembicara sebelum magisterium Protestan sebelumnya, dia tidak memulai dari tuduhan bahwa Katolik membenci Alkitab, menyembah tradisi, atau menindas firman Tuhan. Itu poin positif. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dia menjelaskan Katolik sebagai pihak yang memiliki 3 pilar otoritas: kitab suci, magisterium, dan tradisi suci. Lalu, Protestan sebagai pihak yang menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dan final. Dia juga tidak menolak semua tradisi. Dia mengakui bahwa Luther dan sebagian gereja Lutheran tetap mempertahankan unsur-unsur tradisi seperti liturgi, pengakuan dosa, dan baptisan bayi. Jadi dia berusaha membedakan sola scriptura dari solo scriptura. Di sini dia lebih halus sebenarnya. Tetapi justru karena lebih halus, kelemahan logiknya menjadi lebih kelihatan. Ya. Nah, mari kita lihat kelemahan utama dari tanggapan pendeta ini, pendeta yang terhormat. Dia mengakui sola scriptura tidak eksplisit dalam Alkitab. Ya. Ini titik paling fatal. Dia berkata bahwa tidak ada ayat yang secara eksplisit menyatakan sola scriptura, tetapi prinsipnya ada di dalam Alkitab. Dia lalu membandingkannya dengan Trinitas. Istilah Trinitas tidak ada, tetapi prinsipnya ada.
Nah, di sini posisi Katolik justru menang. Sebab kalau doktrin boleh dirumuskan dari keseluruhan kesaksian kitab suci, tradisi rasuli, dan refleksi gereja, maka Protestan tidak bisa lagi menuntut Katolik dengan standar sempit. Mana ayat eksplisitnya? Kalau sola scriptura boleh diterima tanpa ayat eksplisit, maka Katolik juga berhak berkata perkembangan doktrin, Maria sebagai Bunda Allah, sakramen, suksesi apostolik, dan otoritas gereja juga tidak harus hadir dalam bentuk slogan eksplisit. Dengan kata lain, Pendeta Supraptin sedang memakai metode Katolik untuk membela prinsip Protestan. Oke. Yang kedua, dia membuat analogi dengan Trinitas, tapi itu justru berbalik menyerang sola scriptura. Ya. Trinitas memang tidak disebut dengan istilah Trinitas dalam Alkitab, tetapi doktrin Trinitas tidak lahir dari individu yang membaca Alkitab sendirian. Dia dirumuskan oleh gereja melalui pergumulan teologis, tradisi liturgis, pengakuan iman, dan konsili. Ya, maka ketika dia berkata, sola scriptura seperti Trinitas, istilahnya tidak ada, prinsipnya ada. Dia tanpa sadar mengakui bahwa doktrin Kristen besar tidak cukup dijamin oleh teks telanjang. Perlu gereja yang menafsir, membedakan, merumuskan, dan menjaga batas iman. Jadi begini tajamnya. Kalau Trinitas dipakai untuk membela sola scriptura, maka sola scriptura sedang berutang kepada gereja yang merumuskan Trinitas. Dia ingin memakai buah konsili, tetapi curiga pada pohon konsili. Itu tidak stabil namanya. Ya. Kemudian dia membedakan gereja mengenali kanon dan gereja menciptakan kanon. Tetapi itu belum menyelesaikan masalah. Argumennya begini. Gereja tidak menciptakan otoritas kitab suci. Gereja hanya mengenali kitab mana yang sudah memiliki otoritas ilahi. Katolik tidak keberatan dengan itu. Ya. Gereja memang tidak menciptakan inspirasi ilahi. Injil Matius tidak menjadi terinspirasi karena konsili. Surat Paulus tidak menjadi firman Allah karena voting uskup. Tetapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah siapa yang secara otoritatif mengenali daftar kitab itu. Kalau gereja bisa dibimbing Roh Kudus untuk mengenali kanon, maka gereja bukan lembaga manusia biasa yang bisa diabaikan setelah kanon selesai. Gereja adalah subjek historis yang dipakai Roh Kudus untuk menjaga warisan apostolik. Maka pembelaan Protestan menjadi setengah Katolik. Gereja boleh dipercaya saat mengenali kanon, tetapi tidak boleh dipercaya saat menafsirkan kanon. Itu seperti orang berkata, saya percaya ibu saya waktu melahirkan dan memberi nama saya, tetapi sejak itu semua perkataannya harus dicurigai. Oke lah. Kemudian ayat-ayat yang dipakai tidak membuktikan sola scriptura, seperti sebelumnya oleh magisterium Protestan sebelumnya, Deki, MBM, dan Ester Soru. 2 Timotius 3:16-17 membuktikan bahwa kitab suci diilhamkan Allah dan berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Tetapi ayat itu sama sekali tidak berkata bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas final yang berdiri terpisah dari tradisi dan gereja. Kemudian Kisah Para Rasul bab 17 ayat 11 tentang orang Berea, ya ini selalu muncul orang Berea. Itu juga tidak membuktikan sola scriptura. Orang Berea menyelidiki kitab suci, benar. Tetapi kitab suci yang mereka selidiki adalah perjanjian lama. Mereka sedang menguji pewartaan lisan Rasul Paulus tentang Kristus. Jadi modelnya bukan Alkitab saja, melainkan kitab suci dibaca bersama pewartaan apostolik. Matius 15 bab ayat 3 juga tidak menyerang tradisi suci. Yesus mengecam adat istiadat manusia yang membatalkan perintah Allah. Katolik pun menolak tradisi manusia yang melawan Allah. Tetapi tradisi suci bukan adat Farisi. Menyamakan keduanya adalah lompatan retoris. Kemudian dia mengakui perpecahan Protestan, tetapi menghindari akar epistemologinya. Nah, ini hampir semua apologet Protestan itu seperti itu. Mengakui bahwa denominasi Protestan memang sangat banyak. Tapi dia berkata, perpecahan itu bukan karena sola scriptura,
melainkan karena dosa dan keterbatasan manusia. Jawaban ini terlalu gampang sebenarnya, terlalu dibuat mudah. Tentu dosa manusia berperan, ya. Katolik juga tidak menyangkal itu. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam adalah sistem otoritas mana yang memiliki mekanisme final untuk menyelesaikan pertentangan tafsir. Dalam Katolik ada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Dalam Protestan, ketika dua pihak sama-sama berkata Alkitab mengajarkan ini, siapa yang mengadili secara final? Biasanya jawabannya Alkitab sendiri. Tetapi itu belum menjawab apa-apa. Karena yang bertengkar bukan tentang apakah Alkitab benar, tetapi tentang apa arti Alkitab. Maka problem Protestan bukan kurang cinta Alkitab. Problemnya lebih dalam. Mereka tidak memiliki pengadilan final yang kelihatan untuk menyelesaikan konflik tafsir. Itu sih problemnya. Ya, begitu ada beda tafsir selesai, pecah. Beda tafsir selesai, pecah. Beda tafsir selesai, pecah. Ya, jadi pendeta Supraptin yang terhormat tidak menyerang Katolik secara kasar. Dia cukup fair dan lebih akademis, tapi pembelaannya tetap lemah karena dia mengakui sola scriptura tidak eksplisit dalam Alkitab, lalu membelanya dengan inferensi teologis. Padahal begitu dia memakai inferensi, tradisi penafsiran, dan analogi dengan Trinitas, dia sudah keluar dari Alkitab saja dan masuk ke wilayah yang selama ini dipertahankan Katolik. Kitab suci harus dibaca dalam iman gereja. Ya, jadi sola scriptura versi Supraptin tampak lebih sopan, tetapi tetap berdiri di atas kontradiksi yang sama. Dia membutuhkan tradisi untuk membuktikan bahwa tradisi tidak boleh menjadi otoritas final. Ingat, dia buktinya pakai tradisi untuk mengatakan bahwa tradisi tidak boleh jadi otoritas final. Jadi bagaimana? Bisa tangkap kontradiksinya. Dia tidak sedang membuktikan sola scriptura dari Alkitab. Dia sedang membuktikan bahwa Protestan juga punya tradisi, hanya saja tradisi itu diberi nama prinsip Alkitabiah. Ya, sampai sini bisa tangkap kan? Tradisi Protestan itu yang sola scriptura. Itu bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran Yesus, bukan ajaran para rasul. Ya, sampai sini bisa tangkap. Nah, kemudian setelah menjelaskan sola scriptura, dia lanjut lagi dengan penjelasan sejarah. Oke, bagus. Jadi setelah dari situ dia berbicara dalam video berikutnya, dan ini lanjutan videonya itu yang membuat pola pikir makin jelas. Dia tidak lagi hanya membela sola scriptura, tapi memperluasnya menjadi semacam mitologi reformasi Luther. Luther sebagai hati nurani murni yang menemukan Alkitab, lalu membebaskan umat dari sistem gereja. Narasinya lebih simpatik daripada polemik kasar, tetapi justru di sini kelemahannya makin terang. Yang pertama, jadi gagasan pokok dari video pembicaraan lanjutannya, dia menyusun Luther sebagai tokoh yang mengubah urutan prioritas dalam gereja, bukan menghapus semua hal katanya, tetapi menempatkan mana yang lebih utama. Orang langsung tanya, Luther ini siapa? Kok dia sama-sama pastor Keveta juga. 7 perubahan. Jadi, kalau dalam posisi Katolik, Luther justru salah. Ya, dia bukan Katolik yang taat lagi, dia Katolik pembangkang. Tiba-tiba kok atur itu struktur itu buat apa? Korek-korek struktur gereja. Akhirnya terpentalkan. Tapi itulah, mari kita lanjutkan dulu. 7 perubahan itu menurut Pak Pendeta ini, yang pertama hati nurani di atas otoritas. Luther digambarkan sebagai orang yang hati nuraninya tertawan oleh firman Allah, sehingga tidak boleh tunduk secara buta pada paus atau otoritas gereja. Kemudian kebenaran di atas persatuan. Persatuan gereja dianggap tidak boleh dipertahankan jika berdiri di atas kesalahan. Luther lebih memilih berdiri sendiri dalam kebenaran Alkitab daripada bersatu dalam kesesatan. Yang berikutnya Alkitab di atas tradisi. Tradisi, konsili, dekret paus, dan praktik gereja harus diuji oleh Alkitab. Jika tradisi tidak sesuai Alkitab, tradisi harus dikoreksi. Oke, kelihatan benar tapi bermasalah sebenarnya. Iman di atas perbuatan. Keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan, sakramen, ziarah, pengakuan dosa atau ritual, tetapi diterima melalui iman kepada Kristus. Perbuatan baik hanya buah keselamatan, bukan syarat keselamatan. Biasanya Protestan putar-putar ujungnya harus perbuatan juga. Misalnya Deacon Garas harus tetap berkhotbah, umatnya harus tetap mendengarkan. Itu kan perbuatan. Ya. Kasih karunia di atas sakramen. Sakramen dianggap bukan alat memperoleh rahmat,
melainkan tanda dan peneguhan atas rahmat yang sudah diberikan Allah. Luther lalu membatasi sakramen menjadi dua, baptisan dan perjamuan kudus. Jadi Luther ini membatasi jadi dua kan. Jemaat di atas iman, dia memakai gagasan imamat am orang percaya, priesthood of all believers. Untuk menolak struktur hierarki gereja, tidak ada kasta rohani, pendeta hanya fungsi pelayanan dalam tubuh Kristus. Tapi coba lihat pendeta di Indonesia dong, pasang kolar supaya menandakan perbedaan mereka. Seperti kolar Katolik. Kalau di Katolik jelas ada hierarki, Protestan yang tidak punya hierarki, mereka mau membedakan diri untuk apa? Gitu. Makan apa sendiri kan? Menjilat ludah sendiri kan? Jemaat di atas imam, ya itu. Kemudian Kristus di atas gereja. Gereja dianggap telah mengambil posisi Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Luther dikatakan menolak Paus sebagai wakil Kristus, sebab satu-satunya wakil Kristus di bumi adalah Roh Kudus. Ini kayak aneh lagi ya. Masa Roh Kudus menjadi wakil Kristus ya? Kayaknya sudah, ya mungkin pendeta tidak bermaksud ini, tapi ini sudah merusak Trinitas sebenarnya. Tapi mungkin dia tidak bermaksud itu ya, mari kita positif sih. Ringkasnya, Pak Pendeta ingin mengatakan bahwa Luther itu bukan anti otoritas, anti gereja, anti persatuan, anti sakramen, atau anti perbuatan baik. Luther hanya mengubah prioritas. Kristus, iman, rahmat Alkitab, dan hati nurani harus ditempatkan di atas sistem gerejawi. Masalahnya orang tanya, Luther itu siapa sih? Ketemu Yesusnya di mana? Buktikan kepada gereja. Dan itu yang tidak bisa. Ya. Kesan pertama, lebih pastoral memang. Tetapi historisnya tetap terlalu romantis. Ya, dia bukan sekedar argumentasi teologis, tapi merupakan narasi heroik khas dari propaganda anti-Katolik. Luther digambarkan sebagai manusia takut penghakiman, mencari kepastian keselamatan, kecewa pada sistem gereja, membaca Alkitab, lalu menemukan kebenaran yang membebaskan. Ini kuat secara retoris. Orang mudah bersimpati. Apakah itu kebenaran Alkitab atau tafsiran Luther sendiri? Berdasarkan latar belakangnya yang menurut beberapa orang itu dia mengalami gangguan kejiwaan sebenarnya. Tetapi narasi seperti ini menyederhanakan sejarah menjadi drama hitam putih. Luther sama dengan Alkitab, hati nurani, rahmat Kristus. Katolik, tradisi, otoritas, sakramen, sistem, ketakutan. Itu bukan sejarah yang cermat. Itu katekese Protestan dengan baju sejarah. Yang ketiga, ada kelemahan logis paling dasar. Dia membuat oposisi palsu. Dan seperti pendeta-pendeta lain pada umumnya selalu dalam kompetisi, bukan partisipasi. Hampir semua 7 prioritas itu dibangun dengan pola A di atas B. Hati nurani di atas otoritas, kebenaran, persatuan, Alkitab, tradisi, iman, perbuatan, kasih karunia, sakramen, jemaat, imam, Kristus, gereja. Masalahnya Katolik tidak mengajarkan lawan dari itu dalam bentuk kasar. Katolik tidak berkata otoritas boleh melawan hati nurani yang benar. Katolik tidak berkata persatuan boleh dibeli dengan kesesatan. Katolik tidak berkata tradisi manusia boleh mengalahkan wahyu Allah. Katolik tidak berkata manusia selamat tanpa iman. Katolik tidak berkata sakramen bekerja seperti mesin sihir tanpa rahmat Kristus. Katolik tidak berkata imam lebih penting daripada umat. Katolik tidak pernah berkata gereja lebih tinggi daripada Kristus. Jadi dia sedang melawan karikatur. Itu biasanya muncul di meme Facebook seperti itu. Bukan katolisisme yang utuh, melainkan bayangan gelap yang nyaman untuk dipukul. Ya, hati nurani di atas otoritas ini bisa menjadi bom epistemologis. Ya, pernyataan bahwa hati nurani Luther yang diterangi firman lebih tinggi daripada otoritas Paus tampak indah. Tapi pertanyaannya tajam. Siapa yang memastikan hati nurani itu sungguh diterangi firman dan bukan diterangi tafsir pribadinya sendiri? Siapa yang memastikan? Sama seperti Calvin. Siapa yang memastikan bahwa Calvin itu diterangi oleh Roh Kudus? Fanboy-nya kah? Fanboys-nya kah? Arius bisa berkata, ya, semua bidat besar dalam sejarah gereja juga bisa berkata, hati nurani saya tertawan oleh firman Allah. Arius bisa berkata begitu. Nestorius, kaum Gnostik juga. Setiap pendeta modern yang saling bertentangan pun bisa berkata begitu. Maka masalahnya bukan apakah hati nurani penting, tentu saja penting. Masalahnya adalah hati nurani perlu dibentuk, diuji, dan dimurnikan dalam gereja. Kalau hati nurani pribadi dijadikan pengadilan final, maka kekristenan berubah menjadi
federasi tafsir pribadi. Dan persis itu yang terjadi di Protestan, federasi tafsir pribadi. Kenapa mereka sibuk serang Katolik? Karena Katolik tidak mau tunduk kepada federasi tafsir pribadi ini. Ya. Dan disitulah yang memang terjadi. Bukan satu reformasi, tetapi pecahan-pecahan, kepingan-kepingan reformasi. Karena memang sejak Luther sudah hancur berantakan. Calvin pilih sepotong, Zwingli pilih sepotong, dan seterusnya. Sampai sekarang. Saya belum cek pendeta ini dari kepingan yang mana. Kemudian soal kebenaran di atas persatuan. Benar, tetapi siapa hakim kebenaran? Secara prinsip kalimat ini benar, secara prinsipil. Kebenaran lebih tinggi dari persatuan palsu. Katolik juga setuju, para martir tidak mengorbankan kebenaran demi kompromi politik. Para bapak gereja tidak menerima Arianisme hanya demi damai murahan. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya, siapa yang menentukan bahwa Luther berdiri dalam kebenaran, sementara gereja berdiri dalam kesesatan? Siapa yang bilang? Kalau jawabannya Alkitab, itu belum cukup. Karena gereja Katolik juga membaca Alkitab. Ortodoks juga membaca Alkitab. Lutheran membaca Alkitab. Calvinis membaca Alkitab. Baptis membaca Alkitab. Pentakosta membaca Alkitab. Semuanya berkata, kami sesuai Alkitab. Maka pertanyaan sebenarnya bukan Alkitab atau tradisi. Pertanyaan sebenarnya tafsir siapa atas Alkitab yang mengikat seluruh gereja. Di titik ini sola scriptura kembali menggigit ekornya sendiri. Tak. Kemudian Alkitab di atas tradisi. Argumen ini diam-diam memakai tradisi. Manusia itu ens tradisionale, tidak mungkin kamu hidup tanpa tradisi. Dia berkata Luther menemukan bahwa doa kepada Maria, para santo, dan api penyucian tidak ada di Alkitab. Tidak ada di Alkitab. Tetapi standar harus ada secara eksplisit atau jelas dalam Alkitab itu sendiri, datangnya dari mana? Tidak ada ayat yang berkata setiap praktik iman harus hanya diterima jika secara eksplisit tertulis dalam daftar kitab perjanjian baru yang kelak dikanonkan. Itu bukan ayat, tapi itu prinsip teologis, itu tradisi reformasi. Jadi ketika dia berkata Alkitab di atas tradisi, yang sebenarnya terjadi ialah tradisi reformasi di atas tradisi Katolik. Bukan Alkitab murni melawan tradisi, melainkan satu tradisi penafsiran melawan tradisi penafsiran lain. Bedanya, Katolik mengakui dirinya memiliki tradisi suci, Protestan sering memakai tradisi, tetapi menyamarkannya sebagai Alkitab saja. Itu masalahnya di situ. Tidak mau menerima bahwa sola scriptura itu juga tradisi buatan manusia. Ya. Kemudian iman di atas perbuatan, ya ini lebih banyak menyerang Katolik versi kartun. Gereja, dia mengatakan bahwa gereja pada masa Luther mengajarkan keselamatan melalui kombinasi iman dan perbuatan seperti sakramen, ziarah, pengakuan dosa, dan ritual. Ya, dia belum paham sepenuhnya ya. Ini perlu dibedah. Katolik tidak mengajarkan bahwa manusia membeli keselamatan dengan perbuatan. Katolik mengajarkan bahwa keselamatan berasal dari rahmat Allah, diterima dalam iman, dan iman yang hidup bekerja dalam kasih. Iman tanpa kasih bukan iman yang matang, melainkan mayat dogmatis yang masih bisa menghafal ayat. Yakobus bab 2 tidak bisa disapu ke bawah karpet. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Katolik tidak berkata berbuat baik supaya membeli keselamatan. Katolik berkata rahmat Allah membenarkan manusia, dan manusia yang dibenarkan sungguh diubah sehingga mampu mengasihi, taat, bertobat, dan berbuah. Kalau perbuatan baik hanya buah, tetapi tidak punya hubungan nyata dengan keselamatan, maka perintah-perintah Kristus menjadi dekorasi moral. Indah di dinding, tetapi tidak menentukan jalan pulang. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Kasih karunia di atas sakramen. Ini salah paham terhadap sakramen. Dia mengatakan sakramen bukan alat memperoleh rahmat, melainkan hanya tanda dan peneguhan atas rahmat yang sudah diberikan Allah. Ini khas Protestan, tetapi dari sisi Katolik ini terlalu miskin secara inkarnasional. Dalam iman Katolik, sakramen bukan sihir, sakramen juga bukan mesin otomatis, tapi sakramen adalah tanda efektif rahmat karena Kristus bekerja melalui tanda yang kelihatan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk bertubuh, maka rahmat tidak datang sebagai ide abstrak saja. Rahmat menyentuh air,
roti, anggur, minyak, tangan iman, suara absolusi, tubuh gereja. Nah, Protestan sering berkata mau kembali ke Kristus, tetapi kadang Kristus yang mereka bela menjadi terlalu spiritual, terlalu lepas dari daging, ritus, tubuh, dan sejarah. Katolik lebih inkarnasional. Sang Sabda menjadi daging, maka rahmat juga tidak takut memakai tanda material. Yang berikutnya soal jemaat di atas imam ya, ini merancukan martabat dan fungsi. Dia memakai imamat orang percaya untuk menolak hierarki. Katolik juga mengakui imamat umum semua orang beriman. Masalahnya imamat umum tidak menghapus imamat jabatan. Semua warga negara memiliki martabat politik, tetapi tidak semua warga negara menjadi hakim. Semua anggota keluarga bermartabat sama, tetapi tidak semua menjadi ayah atau ibu. Semua umat adalah tubuh Kristus, tetapi tidak semua menerima mandat apostolik untuk mengajar, menguduskan, dan menggembalakan. Jadi masalahnya bukan jemaat atau imam, itu oposisi palsu. Yang benar, umat dan imam berada dalam satu tubuh, dengan martabat yang sama sebagai anak Allah, tetapi fungsi sakramental dan apostolik yang berbeda. Ya, tubuh tanpa kepala menjadi kacau, kepala tanpa tubuh menjadi mayat. Gereja bukan piramida kekuasaan. Gereja adalah tubuh yang memiliki struktur hidup. Ya kan? Berikutnya, Kristus di atas gereja. Benar, tetapi kesimpulannya keliru. Tentu saja Kristus di atas gereja. Katolik akan mengucapkannya lebih keras daripada Protestan. Kristus adalah kepala gereja. Gereja bukan pengganti Kristus. Tetapi dari premis Kristus adalah kepala, tidak mengikuti kesimpulan maka tidak boleh ada wakil gembala, imam, uskup, struktur, atau otoritas keadaan. Non sequitur. Itu lompatan logis. Dalam kitab suci sendiri, Kristus mengutus rasul. Dia memberi kuasa mengikat dan melepas. Dia berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dia memberi amanat, siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku. Jadi struktur gereja bukan saingan Kristus. Struktur gereja adalah cara Kristus menggembalakan umatnya secara historis, bukan melalui halusinasi. Kalau semua representasi manusia dicurigai sebagai perampasan posisi Kristus, maka khotbah pendeta pun bermasalah. Sebab pendeta juga berdiri, menafsir, menasihati, mengajar, dan memimpin jemaat. Apakah itu mengambil alih posisi Kristus? Tentu saja tidak. Kecuali dia memakai standar anti-hierarki secara tidak konsisten. Muncul lagi inkonsistensi di sini ya. Ada ya kemudian meta argumen sebenarnya. 7 prioritas ini tampak salah, tapi sebenarnya membongkar fondasi gereja. Ya. Semuanya pakai kata-kata luhur, hati nurani, kebenaran, Alkitab, iman, rahmat, jemaat, Kristus. Siapa yang mau melawan kata-kata itu? Tetapi di baliknya ada pergeseran besar. Dari gereja kelihatan ke individu penafsir. Dari tradisi apostolik ke tradisi reformasi. Dari sakramen sebagai tindakan Kristus ke sakramen sebagai simbol peneguhan. Dari jabatan imamat jabatan ke fungsi pelayanan biasa. Dari kesatuan gereja ke pluralitas tafsir. Dari otoritas historis ke hati nurani pribadi. Dari tubuh inkarnasional ke iman yang makin inferior dan subjektif. Inilah kelemahan Pak Pendeta Suprapti. Dia berkata bahwa Luther hanya mengubah urutan, padahal dalam prakteknya perubahan urutan itu mengubah substansi. Kalau kepala dipindahkan ke kaki, dan kaki dipindahkan ke kepala, jangan bilang tubuhnya tetap sama. Itu bukan reformasi. Itu kecelakaan. Itu bukan reformasi dari anatomi, itu kecelakaan. Kepala kembali ke kaki, kaki naik ke kepala. Jadi pembicaraan keduanya tentang Martin Luther itu membuktikan bahwa argumennya memang lebih simpatik, tetapi tidak lebih kokoh. Ya, lebih simpatik dari pendahulu-pendahulunya, tapi tidak lebih kokoh. Dia tidak menyerang Katolik secara kasar, ya hormat, tetapi dia tetap membangun Luther sebagai tokoh yang menyelamatkan Alkitab dari gereja, Kristus dari sakramen, rahmat dari ritual, dan umat dari iman. Masalahnya itu bukan Katolisisme yang sebenarnya. Itu karikatur reformasi terhadap Katolik. Ya, jadi Luther tidak hanya mengubah prioritas, dia mengubah
pusat otoritas. Itu sebenarnya kita sampai perdebatan itu tidak hentinya karena itu pusat otoritas. Dari gereja apostolik yang menafsir dalam tradisi menjadi hati nurani individu yang mengklaim ditawan oleh firman. Dari situ lahir bukan hanya reformasi tetapi juga fragmentasi. Dan fragmentasi itu bukan kecelakaan di pinggir jalan. It's not an accident. Itu adalah konsekuensi logis dari mesin yang sejak awal remnya dilepas. Soalnya ada rem di situ. Jadi kalau celaka tiap hari celaka, siapa mau injak rem? Soalnya ada yang injak rem, gas. Seperti itu. Jadi sekian tanggapan singkat terhadap pendeta. Sampai sekarang belum ada bukti yang menggugurkan pernyataan Patrice Allegro. Sola Scriptura tidak biblis, tidak logis, dan tidak historis. Itu adalah tradisi manusia yang dipaksakan untuk menjadi tradisi. Yang dipaksakan oleh orang Protestan sendiri supaya menjadi norma umum kekristenan. Banyak orang tidak mau terima. Apalagi Katolik yang Kristen sejati. Ya. Pinalehentana le ufuf pian, mamfania pinat neu hoto Israel.